teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas lagi tentang tema dan subtema. Karena kemarin kita sudah bahas tema dan subtema di part yang pertama. Kita sudah bahas tentang apa sih tema, apa itu subtema, apa itu sub-subtema. Udah jelas sekali semuanya. Dan hari ini aku bakalan jelasin bagaimana sih cara untuk mengembangkan tema dan subtema sehingga bisa menjadi suatu materi, sehingga bisa menjadi suatu pembelajaran untuk anak-anak. Langsung aja kita ke videonya. Di konten sebelumnya aku sudah tanya nih ke kalian, kira-kira tema dan subtema itu bisa dikembangkan nggak sih? Bisa nggak ya? Tentu bisa dong teman-teman. Jadi tema dan subtema itu bisa dikembangkan, mulai dari ditambah, dikurangi, dikombinasi, sampai dengan diberikan elemen-elemen yang sesuai dengan apa yang ada di kondisi sekolah gitu. Apa sih mengembangkan tema itu teman-teman? Jadi mengembangkan tema adalah suatu kegiatan agar satu tema itu bisa berkembang lebih luas sesuai dengan kondisi apa yang ada di sekolah itu, sesuai dengan iklim di sana, kondisi geografis di sana, baik sesuai dengan budaya-budaya yang ada di sana. Terkadang kan kita tidak tahu ya istilahnya itu antara daerah yang satu, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu memiliki lingkungan yang berbeda, memiliki gambaran-gambaran yang berbeda, sehingga kita sebagai sekolah juga harus bisa menyesuaikan. Kalau misalkan tema A ini tidak sesuai dengan, misalkan kita ingin mengadopsi tema dari sekolah tersebut, sekolah A ingin mengadopsi tema dari sekolah B, itu nggak bisa teman-teman. Jadi sedikit banyak itu harus dikembangkan supaya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, untuk pengembangan tema dan subtema ini, teman-teman bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Untuk hal yang pertama yaitu kedekatan. Artinya saat kita mengembangkan tema atau subtema itu harus dekat dengan kondisi anak, dekat dengan lingkungan anak. Maksudnya itu tidak terlalu jauh, sesuai dengan keseharian anak gitu teman-teman. Jadi untuk mengembangkan tema dan subtema ini supaya anak itu lebih mengerti apa aja yang ada di sekelilingnya, supaya saat kita belajar kita tidak kesusahan untuk mencari bahan dan alatnya, dan mereka pun paham karena objeknya ada di sekitar mereka. Untuk cara yang kedua yaitu kesederhanaan. Nah, anak-anak itu tidak bisa belajar hal yang rumit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengembangkan tema itu sesederhana mungkin. Harus mengemas pembelajaran yang sesederhana mungkin. Jadi mudah untuk dipahami oleh anak. Yang ketiga, kemenarikan. Nah, tadi kan sederhana dan menarik itu adalah dua hal yang berbeda. Dari hal yang sederhana itu, teman-teman bisa mengemas pembelajaran itu supaya lebih menarik. Soalnya anak-anak kan suka hal-hal yang menarik. Entah itu dari media pembelajarannya, entah itu dari kegiatannya gitu. Jadi dari hal yang sederhana, materi yang sederhana, teman-teman bisa mengembangkan jadi suatu hal yang lebih menarik dan lebih kreatif gitu. Yang keempat yaitu daya dukung. Apa itu daya dukung? Daya dukung ini lebih kepada fasilitas ya, lebih kepada kemampuan sekolah kemampuan sekolah atau guru dalam menyampaikan pembelajaran itu. Misalkan ada tema astronot. Nah, tapi teman-teman di sekolah ini tidak bisa memfasilitasi anak untuk bisa mengemban tema astronot. Jadi kita tidak bisa membuat tema khusus astronot. Jadi kita cukup membuat tema alam semesta. Alam semestanya hanya siang dan malam, yang sekiranya itu adalah tema yang umum yang bisa dicapai oleh anak tanpa harus menyiapkan bahan-bahan yang mahal atau bahan-bahan khusus gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan kemampuan sekolah. Dan yang kelima yaitu keinsidentalan. Nah, untuk keinsidentalan ini biasanya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut atau di daerah kalian. Misalkan hari ini temanya kan tema tanaman, tapi karena tanggal ini ada tanggal hari jadi kota kalian, jadi kalian bisa menyesuaikan untuk sesuai dengan tema pada tanggal tersebut, sesuai dengan hari jadi kota kalian. Gitu teman-teman. Ya, jadi disesuaikan. Misalkan hari ini itu
di tanggalan itu hari lahir, hari peringatan Hari Ibu. Jadi anak-anak bisa diajak untuk memperingati Hari Ibu yang awalnya sekarang itu ternyata temanya alam semesta. Teman-teman bisa merubahnya menjadi tema ibu gitu misalkan. Padahal itu sebenarnya kan ada di akhir semester, tapi tidak masalah teman-teman karena itu sesuai dengan keinsidentalan atau sesuai dengan kondisi saat itu. Tadi adalah acuan-acuan kalian bisa mengembangkan tema. Ada satu lagi nih, sesuai dengan kearifan lokal. Jadi misalkan tema yang ada di perkotaan kan berbeda dengan tema yang ada di pedesaan. Tema di perkotaan itu biasanya lebih ke metropolis, lebih ke kaku gitu loh. Bukan kaku sih, lebih ke ya sedikit kaku lah. Tapi kalau misalkan kita berada di desa, itu kita bisa mengembangkan tema yang lebih luas, misalkan sesuai dengan berbasis alam, terus berbasis kekeluargaan gitu. Jadi bisa disesuaikan. Misalkan kalau di Madura ya ada tema yang namanya tema negaraku. Nah, di situ teman-teman bisa mengangkat budaya yang ada di Madura di dalam tema negaraku gitu. Di dalamnya itu budaya-budaya Madura. Tapi kalau misalkan kalian berada di kota Mojokerto misalkan atau di Sunda gitu, kalian bisa negaraku di subtema dari negaraku itu bukan Madura. Soalnya kan kalian nggak di Madura, tapi sesuai dengan suku Sunda gitu teman-teman. Oke, sekarang kira-kira saat kita mengembangkan tema, seluas apa sih kita bisa mengembangkan tema? Seluas kemampuan guru, seluas kemampuan sekolah. Jadi seluas apapun terserah. Seberapa luas wawasan guru, seberapa luas wawasan dari sekolah, kalian bisa mengembangkan seluas itu. Terserah seluas apapun sesuai dengan kemampuan guru. Dari tema dikembangkan menjadi sub-subtema dan tema dikembangkan menjadi subtema, lalu dikembangkan menjadi sub-subtema sekaligus materi gitu. Oke teman-teman, untuk pengembangan tema ini sendiri ada dua model. Yang pertama itu model tabel dan juga model webbing. Kalau aku sih lebih suka model tabel karena memang aku biasanya pakai model tabel sih, nggak pernah pakai model webbing gitu. Soalnya kalau model webbing itu biasanya terlalu banyak deskripsi dan biasanya agak sulit untuk membagi waktunya, dan jadi aku pilih model tabel. Oke teman-teman, untuk contoh dari pengembangan tema, teman-teman bisa langsung lihat dari penjelasan aku. Aku bakalan kasih contoh pengembangan tema, dan buat kalian yang pengen form dari pengembangan tema untuk Excel-nya, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Di situ sudah aku cantumin Excel-nya. Teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan sekolah teman-teman. Dan aku juga bakal kasih tahu gimana sih cara mengembangkan subtema atau tema. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Oke teman-teman, langsung aja sekarang aku bakalan jelasin untuk apa tema dan subtemanya ya teman-teman semuanya. Aku bakalan jelasin ke kalian semua. Dan di sini kan kita kan biasanya kan terbagi menjadi 11 tema untuk TK ini terbagi menjadi 11 tema. Dan di sini kita terserah, misalkan kita mau ngambil semua 11-11-nya nggak apa-apa, kita hanya ambil 8 nggak apa-apa gitu, terserah kebutuhan dari sekolah tersebut. Dan kebetulan di sini aku ambil semuanya teman-teman, karena perlu banget untuk dijelasin ke anak. Aku jelasin dari tema diri sendiri. Di sini ada tema Aku Cinta Aku. Ini sebenarnya sama dengan tema diri sendiri, cuma namanya aja aku rubah supaya lebih keren gitu teman-teman. Boleh nggak sih? Ya boleh dong, terserah kalian gitu. Yang penting materi yang kalian sampaikan intinya sama gitu. Selanjutnya untuk tema diri sendiri ini sendiri aku bagi menjadi beberapa subtema nih teman-teman. Biasanya kan kalau kebanyakan di sekolah-sekolah yang lain biasanya subtemanya hanya aku, anggota tubuh, panca indera. Nah, di sini aku tambah lagi personal hygiene dan pendidikan seks. Kenapa sih kok aku tambah lagi? Karena ini memang kebutuhan dari sekolah aku teman-teman. Misalnya di sini ada personal hygiene. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya pandemi tuh, jadi kita harus mengajarkan anak untuk hidup bersih. Personal hygiene itu seperti apa, kita latih, kita tambah kebiasaan anaknya. Selanjutnya ada pendidikan seks. Ini sangat berguna juga. Kenapa? Sekarang kan banyak sekali fenomena ketindakan kriminal
kejahatan seksual kepada anak. Jadi kita harus mengenalkan anak sejak dini, apa itu laki-laki dan perempuan, sentuhan boleh dan tidak boleh, dan cara menjaga diri sendiri dari kejahatan gitu, dari teman laki-laki dan perempuan, batasan kita seperti apa gitu aja sih. Kalau misalkan kalian mau menambahkan lagi, terserah teman-teman semua. Nah, di sini kolom yang kedua ada tanggal. Fungsinya apa? Jadi di sini kita benar-benar tata dari awal. Kalau misalkan ada tanggal libur, itu nggak kita masukkan ke dalam pembelajaran, kita nggak kasih materi gitu. Supaya apa? Materinya ini nggak terloncat teman-teman. Jadi benar-benar materinya tertata, nggak ada yang terlewatkan gitu. Nah, kalau misalkan ada kegiatan Idul Adha, Muharram, gitu, kegiatan proklamasi kemerdekaan, teman-teman juga bisa tambahi, teman-teman tambahi kegiatan. Itu namanya tema insidental, sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Sesuai dengan tanggal-tanggal besar yang ada di kalender. Kita harus menyesuaikan, dan kita juga perlu banget untuk menjelaskan apa sih Idul Adha, apa sih Muharram gitu, apa sih proklamasi kemerdekaan ini, fungsinya apa gitu, harus kita jelaskan semua. Selanjutnya materi. Nah, materi ini sendiri untuk sentra nggak usah aku jelasin ya, sentra ini sebenarnya kelasnya aja. Untuk materi selanjutnya itu materi. Nah, materi ini sendiri bisa teman-teman kembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah. Teman-teman langsung aja kembangkan sendiri, nggak apa-apa. Teman-teman nggak usah pakai aurat, nggak apa-apa. Teman-teman mau nambahi apa, materi apa, di subtema apa, terserah teman-teman semua. Oke, intinya itu pengembangan subtema ini menyesuaikan dengan kondisi sekolah, kebutuhan sekolah, dan urgensitas yang ada di sekolah. Mungkin itu saja ya teman-teman. Buat kalian yang belum paham bisa langsung share di kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua yang merasa video ini bermanfaat, langsung aja klik tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana tadi pengembangan temanya? Buat kalian yang masih nggak ngeh atau nggak ngerti dengan penjelasan aku, teman-teman bisa langsung klik di kolom komentar, share aja pertanyaannya. Insya Allah kalau aku tahu, insya Allah kalau misalkan aku tahu, aku akan berusaha untuk menjawabnya, dan aku akan berusaha untuk membantu teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang ingin lebih detail tanyanya, bisa langsung DM ke Instagram aku yang aku taruh di kolom deskripsi. Terima kasih sudah lihat video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen ya, dan jangan lupa subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat banget untuk kalian. Oke, terima kasih udah lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.